Oke, ada kasus yang terbaru, Ubaidillah Badrun, ini dilaporkan juga, Mbak Ulta. Dugaannya adalah pencemaran nama baik, menyinggung Prabowo Gibran yang dia sebut sebagai beban negara. Ini pernyataan dari Ubaidillah Badrun yang kemudian dilaporkan ke polisi. Sehingga yang menjadi pertanyaannya sekarang, kalau kemudian kritik itu ujung-ujungnya dianggap sebagai pencemaran nama baik, gimana cara kita bisa memastikan bahwa negara benar-benar menjamin kritik-kritik kritis itu, sikap-sikap kritis itu benar-benar ditampung, didengar, dan direspons? Ketika ada, pelaporan seperti itu dari masyarakat yang, mereka tersinggung karena presiden dan wakil presidennya disebut seperti demikian. Kemudian kan mereka melaporkan itu kepada kepolisian. Kepolisian kan tugasnya law enforcement, dia menegakkan hukum. Itu kan berproses di situ gitu, berproses secara hukum gitu. Jadi saya tuh, melihat kenapa sih ada ketakutan bahwa ini tuh dilaporkan polisi itu termasuk bagian dari, teror, bagian dari pembungkaman, bagian dari apa. Kan banyak yang dilaporkan ke polisi, ya udah gitu ya, kalau misalnya memang itu tidak terbukti kan selesai juga Sorry, saya gitu. koreksi, Bu, dugaan ujaran kebencian arahnya. Ya Mhm. udah gitu, kalau misalnya memang itu memenuhi unsur seperti yang tadi disampaikan Mbak Asvin, ya, berarti bisa dibuktikan gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah. Tapi makanya kalau ketika dilaporkan ke polisi gitu, kenapa arahnya ke pembungkaman, itu kan hanya melihat pembuktian aja. Ketika itu tidak terbukti dan kemudian bisa teriak-teriak lagi, mencaci maki seperti itu, ya ya sudah gitu, Apakah nggak ada banyak laporan permasalahan. ini bagian dari upaya menertibkan pengamat yang pernah disampaikan Pak Prabowo beberapa waktu lalu, Mbak? Itu sama sekali nggak benar juga, karena menertibkan gitu, kalau misalnya dilaporkan ini banyak banget, misal kayak, apa ya, kasus misal Panji atau apa kan dilaporkan, terus kemudian keluar lagi, terus masih mengkritik juga bisa kan. Terus ada, Del Pedro juga itu dia berproses hukum, terus keluar lagi, terus mengkritik lagi juga bisa kan. Jadi, kalau misalnya itu menjadi ukuran penertiban, artinya itu nggak efektif juga gitu. Mmm. Dan artinya Pak Presiden memang tidak menggunakan apa-apa. Kalau misalnya kita mengatakan kalau misalnya polisi kemudian menjadi, alat negara untuk ini segala macam, tapi buktinya banyak orang-orang itu yang diproses hukum kemudian keluar gitu, Mmm. dan tidak ada dipermasalahkan gitu. Oke, Mbak Asvina, Anda merasa bahwa ini arahnya seperti yang pernah dibilang Pak Prabowo untuk menertibkan pengamat itu? Jangan-jangan gini kan kita nggak pernah tahu pasti, tapi jangan-jangan ucapan presiden itu disambut oleh aparat di bawah yang merasa sebagai bawahan presiden harus saya lakukan. Mungkin Pak Prabowo-nya nggak berpikir seperti itu. Tapi kan kita tahu Indonesia ini negara seperti itu ya. Bahwa kalau di atas ngomong itu semacam sinyal di bawah untuk bertindak. Nah saya mau bilang kenapa orang bisa mengatakan bahwa kalau ada laporan itu artinya adalah ancaman. Karena setidak-tidaknya pada pemerintahan yang lalu yang sudah banyak risetnya, pola ini dipakai. Ada oposisi, salah satunya kelompok-kelompok Pak Prabowo juga dan pendukung-pendukungnya. Kemudian dilaporkan. Dan ternyata ketika kita lihat pelapornya siapa, itu bukan alamiah, itu bukan orang pada umumnya. Dia adalah terafiliasi dengan ormas tertentu yang mendukung pemerintah pada saat itu. Jadi data-data inilah kemudian orang bisa mengatakan bahwa ternyata laporan telah menjadi unsur untuk mengendalikan. Nah, untuk pada pemerintahan saat ini mungkin datanya masih terlalu sedikit untuk kita lihat, tapi kita bisa lihat nanti nih, apakah orang-orang yang kan teman-teman netizen ini sekarang sangat canggih ya. Kita bisa cek orang-orang yang ngelapor ini ada afiliasi gak sih dengan pemerintah atau dengan partai atau dengan apa, itu kan bisa dicek. Nah, kalau soal teman-teman tadi Del Pedro dan lain-lain, saya mau bilang begini. Itu kan saya setuju betul bahwa ternyata penghukuman untuk kebebasan berpendapat tidak efektif. Teman-teman muda itu bilang begini, makin ditekan, makin dilawan. Jadi nggak perlu digunakan lagi karena tidak efektif, bertentangan dengan demokrasi. Tapi saya juga mau bilang, Del Pedro adalah ketua organisasi di Jakarta Oke. dan dia punya kekuatan. Tapi kalau itu terjadi untuk yang lain kan belum tentu. Jadi kita tidak bisa bilang pembukaman tidak terjadi hanya karena Del Pedro dan kawan-kawan tetap bersuara. Maka apa yang bisa dijamin oleh negara bahwa semua bisa bersuara demi memastikan kepercayaan publik kepada pemerintah bahwa setiap suara akan didengar, akan ditanggapi?